25,000 now, a lot more. Give them artillery, and you've made them independent. He's riding the whirlwind. Setelah Lauren melaporkan keberhasilannya menaklukkan kota Akaba kepada Jenderal Allenby, Pelham pun memasuki season 2 yang diawali dengan penelusuran seorang wartawan Amerika di kota Akaba. Ia sudah memiliki janji bertemu untuk melakukan wawancara dengan Pangeran Faisal yang sekarang berada di kota itu. Wartawan itu bernama Bentley dari koran Chicago Courier. Ia datang ke sana karena tertarik dengan kisah kepahlawanan Lauren yang menginspirasi para pejuang bangsa Arab. Lauren yang saat ini sudah kembali ke daerah Arab dan kini sedang berjuang dengan cara gerilya bersama suku-suku Arab lainnya. Pangeran Faisal kemudian memberikan keterangan fakta kepada Bentley tentang perjuangan bangsa Arab yang sekarang masih berlangsung. Pasukan Arab di bawah pimpinan Lauren telah berhasil melakukan beberapa kali penyerangan pada kereta milik Turki. Karena kemenangan itulah Lauren sangat dihormati oleh para pejuang bangsa Arab. Pangeran Faisal juga menceritakan sejak perang itu dimulai 4 bulan yang lalu, pihak Arab menderita kerugian sejumlah pejuang yang terluka dan gugur. Jumlah korban yang terluka di pihak Arab sebanyak 37 orang, sedangkan korban yang tewas sebanyak 156 orang. Alasan kenapa jumlah pejuang yang tewas perbandingannya 4 kali lipat lebih banyak dari yang terluka adalah pihak pejuang Arab akan membunuh sendiri yang terluka karena mereka tidak mau meninggalkannya sebagai sandera untuk pihak Turki. Semua itu dilakukan demi menghindari perlakuan buruk dari tentara Turki terhadap korban yang terluka. Karena mereka menganggap pejuang Arab adalah pemberontak yang tidak dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Sehingga jika pejuang Arab tertangkap, mereka akan disiksa dengan sangat sadis. Namun ketidakadilan berlaku sebaliknya terhadap tentara Turki yang ditawan oleh pejuang Arab. Mereka dengan mudahnya akan dibebaskan berdasarkan Konvensi Jenewa tersebut. Scene berpindah di padang pasir. Saat itu, wartawan Bentley sedang menyaksikan pasukan Lauren yang akan melakukan penyergapan terhadap sebuah kereta api milik Turki. Setelah bom yang terpasang di landasan rem meledak, serta-merta kereta api pun berhenti. Pasukan Lauren pun segera menghujani mereka dengan peluru senapan yang telah mengepung tempat itu dari bukit pasir. Tanpa menunggu waktu lama, kereta api itu pun berhasil dikuasai setelah semua tentara Turki berhasil dilumpuhkan. Para pejuang Arab pun berlarian mendatangi kereta setelah mendapatkan aba-aba dari Lauren. Di tengah euforia para pejuang Arab yang menjarah barang-barang berharga yang ada di kereta tanpa diduga, seorang tentara Turki yang sudah terluka berhasil bangun dan menembak Lauren yang saat itu berada di atas kereta. Lauren terkena tembakan di bahu yang membuatnya jatuh ke bawah. Lauren kemudian bangkit berdiri, namun bukannya membalas tembakan itu, ia hanya menatap tentara itu yang terus berusaha menembakinya. Beruntung Auda yang mengetahuinya berhasil menebas tentara Turki itu hingga tewas. Wartawan Bentley yang juga mendatangi Lauren sangat terkejut setelah menyaksikan kesadisan yang dilakukan oleh Auda. Ia berusaha mengambil gambar Auda dengan kameranya. Hal itu membuat Auda marah dan menghancurkan kameranya, karena ia menganggap Bentley telah lancang mengambil gambarnya tanpa persetujuannya. Lauren kemudian disambut gembira oleh para pejuang Arab atas keberhasilannya memenangkan pertempuran itu secara gemilang. Bentley yang kini mengidolakan Lauren sebagai pahlawan tak henti-hentinya memotretnya. Sementara itu Kolonel Bragdon yang juga ikut pertempuran itu menyampaikan kepada Sherif Ali agar aksi penjarahan yang dilakukan oleh para pejuang Arab dihentikan. Namun Sherif Ali beralasan itu sudah biasa karena harta jarahan itu dianggap sebagai bayaran mereka. Di waktu yang lain saat Lauren sedang bersantai di perkemahan pasukan Arab, ia didatangi oleh Bentley yang ingin mewawancarainya. Bentley menanyakan apa yang diharapkan oleh para pejuang Arab dari peperangan yang mereka lakukan. Lauren mengatakan kalau bangsa Arab berharap dari peperangan yang mereka lakukan, mereka bisa mendapatkan kemerdekaannya. Dan Lauren berjanji akan memberikan kemerdekaan itu.
Sementara itu, Auda yang berada di dekat Kolonel Brighton sedang memeriksa sebuah jam besar hasil jarahannya. Ia mengeluh berharap mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dan terhormat karena musim dingin akan segera datang. Pada suatu hari pasukan Lauren bersama pasukan Arab kembali berhasil menyerang kereta api yang membawa ratusan kuda. Auda terlihat sangat bahagia karena berhasil mendapatkan barang rampasan yang berharga. Setelah mendapatkan harta rampasan yang ia mau, Auda bersama pasukannya pergi meninggalkan pasukan Lauren yang tersisa dari suku Harib anak buah Sherif Ali. Kolonel Brighton sedikit kecewa dengan perilaku Auda tersebut. Lauren kemudian dengan pasukan suku Arab yang tersisa bergerak ke utara untuk berada di belakang kota Dar'a sesuai arahan Jenderal Allenby. Saat dalam perjalanan menuju utara, mereka kembali merencanakan penyerangan terhadap kereta api milik Turki. Namun serangan itu mengalami kegagalan. Ketika bom sudah dipasang, Paras menyimpan sebuah detonator yang akan dipakai di dalam jubahnya. Ketika ia akan mengambilnya, detonator itu meledak yang membuatnya sekarat. Secara bersamaan kereta Turki yang sedang melaju sudah berada dekat dengan mereka. Karena tak ingin membiarkan Paras tertangkap dan dijadikan sandera oleh tentara Turki yang akan menyiksanya, Lauren terpaksa menembaknya di kepala hingga tewas. Mereka lalu pergi melarikan diri melanjutkan perjalanan menuju utara. Kini pasukan Lauren yang dipimpin bersama Sherif Ali hanya menyisakan 20 orang. Sementara itu di markas tentara Inggris, Jenderal Allenby sedang berbincang dengan Kolonel Brighton membicarakan Mayor Lauren yang kini menyisakan pasukannya yang sangat sedikit. Mereka meragukannya apakah ia berani mendatangi kota Dar'a. Apalagi sekarang pihak Turki menghargai hadiah yang sangat besar untuk menangkap pimpinan pemberontak karena kekacauan yang dilakukannya terhadap Turki. Mereka menghadiahkan uang sebesar 20.000 pound sterling untuk menangkap pimpinan pemberontak yang sampai saat ini Turki sendiri belum mengetahui siapa pemimpinnya. Sementara itu di tempat lain, Lauren dan pasukannya sedang beristirahat di sebuah bangunan kosong. Sherif Ali mengatakan kepada Lauren agar lebih berhati-hati lagi dalam menyusun serangan. Karena kalau sampai terulang gagal, ia mengancam ia dan pasukannya yang tersisa akan meninggalkannya. Lauren kemudian mengatakan kalau mereka semua harus menurutinya, karena kalau mereka mengikuti jalan pikiran Sherif Ali, mereka pasti masih berada di kota Yanbu tanpa mendapatkan hasil kemenangan yang sudah mereka dapatkan. Lauren kemudian berbicara kepada seluruh anak buah Sherif Ali, apakah mereka mau mengikutinya ke kota Dar'a. Pasukan yang tersisa meragukan ide gila tersebut karena tidak mungkin 20 orang dari mereka bisa menghadapi pasukan Turki di kota Dar'a yang berjumlah 200.000 orang. Lauren mengatakan kalau saat ini ribuan pasukan pemberontak Arab wilayah utara akan menuju Dar'a saat mereka berada di Yerusalem seperti yang dijanjikannya kepada Jenderal Allenby. Namun para pasukan itu kembali mengatakan, walaupun mereka bisa memasuki kota Dar'a, mereka ragu apakah Lauren bisa lolos dari penangkapan karena ia memiliki penampilan bentuk tubuh dan pakaian yang berbeda dengan orang Arab. Lauren menyanggupinya kalau ia bisa mengecoh tentara Turki dengan memakai pakaian Arab. Lauren kemudian memasuki kota Dar'a bersama Sherif Ali untuk membuktikan kalau ia bisa menyamar tanpa dikenali oleh pasukan Turki. Namun naas belum lama mereka berada di kota itu, 3 orang prajurit Turki menangkap Lauren yang mereka curigai sebagai pemberontak. Karena ia berbeda dari wajah orang Arab. Lauren kemudian diinterogasi dan disiksa dengan sangat kejam oleh para perwira tentara Turki agar mengaku. Namun Lauren berkeras kalau ia bukanlah pemberontak. Setelah mengalami siksaan yang menyakitkan, Lauren kemudian dilepaskan. Sherif Ali yang saat itu sedang mengintai di sana segera membawanya pergi. Akibat siksaan yang dialami oleh Lauren membuat ia putus asa. Ia kemudian pergi meninggalkan Sherif Ali dan pasukannya untuk meminta kerjaan baru kepada Jenderal Allenby yang saat itu sudah berada di Yerusalem. Namun saat berada di ruangan Allenby, Lauren terkejut setelah melihat Pangeran Faisal berada di sana. Pangeran terlihat kecewa terhadap Inggris yang telah membohongi bangsa Arab. Lauren akhirnya tahu penyebab kemarahan Pangeran Faisal setelah diceritakan oleh Mr. Dryden kalau pihak politisi Inggris dan Perancis telah menandatangani kesepakatan akan membagi wilayah kekuasaan Turki menjadi 2 setelah perang berakhir, termasuk wilayah Arab.
Mendengar itu, Lauren sangat kecewa dan mengundurkan diri dari peperangan itu. Hal ini membuat Jenderal Allenby marah kepadanya, karena pada tanggal 16 Desember nanti, pasukan Inggris akan menyerang kota Damaskus, dan Lauren menjadi bagian yang sangat penting dalam perebutan kota itu. Setelah dibujuk, Lauren bersedia kembali ke lapangan setelah mereka bersepakat akan memberikan kota Damaskus kepada bangsa Arab. Lauren akan memasuki kota Damaskus sebelum kedatangan pasukan Allenby, dan Allenby akan membakar dokumen kesepakatan para politisi. Untuk kembali mendapatkan dukungan para pejuang Arab, ia meminta sokongan dana yang besar kepada Jenderal Allenby. Scene berpindah di padang pasir Arab. Terlihat ribuan pejuang Arab sedang menantikan kedatangan Lauren yang mereka agungkan. Lauren berhasil mengumpulkan para pejuang Arab lebih banyak lagi setelah ia membayar mereka dengan bayaran yang tinggi. Namun sebagian besar dari mereka yang ikut bukan semata-mata karena uang, tapi karena kecintaan mereka terhadap Lauren. No pictures. You take no pictures of us. That's for you. What is this? Not a man there without a price on his head. These men are mine. For our ends! Mereka lalu berangkat menuju Damaskus. Saat melewati sebuah desa yang bernama Malat, mereka melihat penduduk di sana habis dibantai oleh tentara Turki. Dan tidak jauh dari sana, mereka juga melihat konvoi pasukan Turki yang melarikan diri dari kota Damaskus setelah digempur oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Pasukan Lauren kemudian menyerang mereka dengan perintah membunuh mereka semua tanpa meninggalkan sandera. Scene berpindah di kota Damaskus. Para pejuang Arab berhasil memasuki kota Damaskus dan sekarang berkumpul di balai kota. Mereka membentuk Dewan Nasional Arab untuk menghindari perpecahan. Berbagai fasilitas juga berhasil dikuasai. Saat itu terjadi perdebatan yang cukup sengit. Fasilitas telepon yang dikelola oleh suku Huwaitat mengalami kerusakan karena pembangkit listriknya tidak berfungsi. Sedangkan fasilitas listrik yang dikelola oleh suku Harib, salah satu generatornya mengalami kebakaran. Auda dan Sirip Ali saling menyalahkan. Mereka membutuhkan insinyur Inggris untuk memperbaiki generator tersebut. Namun Lauren menolaknya dengan alasan agar mereka tidak tunduk kepada penguasa Inggris. Saat itulah seseorang datang mengabari telah terjadi kebakaran hebat di salah satu distrik. Mereka tidak bisa mengatasinya karena tidak adanya air. Banyak kekacauan yang terjadi yang harus diselesaikan oleh Dewan Nasional Arab yang sekarang menjadi tanggung jawab mereka. Di akhir film, Lauren dipromosikan menjadi kolonel. Ia kemudian dipindahkan ke markas utama di Inggris. Namun pemindahan itu sebenarnya hanyalah siasat jenderal dan Pangeran Faisal untuk menyingkirkan Lauren yang terlalu memiliki pengaruh dominan di hati rakyat bangsa Arab. Dan film pun berakhir. Oke, itu tadi satu alur cerita film sejarah yang cukup seru. Semoga saja cara Mimin dalam bercerita bisa membuat kalian semua terhibur. Berjumpa lagi dengan alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.